Bab 190. Insya Allah, Kek. Jangan bosan untuk sering-sering ingatkan Davin, timpal Davin. Kakek ini sudah tua. Usia kakek entah tersisa berapa lama lagi. Tapi kamu jangan khawatir, masih ada papamu yang akan selalu mengingatmu saat kakek sudah tak ada lagi nanti, balas Pak Damar. Kakek memang sudah tua, tapi kakek masih sehat dan bugar. Davin yakin kakek masih memiliki waktu yang panjang hingga bisa membersamai cucu-cucu kakek sampai dewasa nanti. Toh adalah orang yang umurnya sampai di atas 1 abad. Davin tersenyum penuh harapan. Senyum untuk menutupi kesedihan hatinya setiap kali kakeknya itu membahas tentang usia. Sampai usia berapapun, yang penting sisa usia kakek berkah, timpal Pak Damar. Itulah salah satu alasannya memaafkan kesalahan sang menantu. Usia yang tak lagi muda dan bisa kapan saja pergi meninggalkan dunia. Pak Damar pun bercita-cita pergi dengan tenang tanpa meninggalkan konflik ataupun permusuhan apapun di dunia yang fana ini. Waduh, ini kok suasananya jadi melau gini ya? Kelakar Pak Lukman sembari tersenyum lebar. Iya, nih. Padahal kan kita lagi berbahagia, balas Pak Damar. Kayaknya ini ada yang kurang. Apa ya? Lanjut Pak Damar dengan kening berkerut. Davin tahu, Kek, jawab Davin. Apa, Vin? Pak Ardi ikut menimpali. Ricky. Tuh dia orangnya baru muncul. Davin menunjuk kedatangan Ricky dengan dagunya. Ada apa sih? Roman-romannya nama saya kena sebut nih. Bikin penasaran aja, tutur Ricky begitu sampai di hadapan mereka semua. Gak ada. Lagian tumben siang banget keluarnya. Kekep mulu sih. Kelakar Davin yang paling sering membercandai Ricky. Cek, kekep apaan? Abis mandiin dulu Naufal terus langsung nyuapin, balas Ricky. Wah benar-benar ayah siaga. Keren. Davin mengacungkan jempol tangannya pada Ricky. Harus. Mau ibunya, harus mau anaknya juga, timpal Ricky. Benar itu, nak Ricky. Pak Lukman ikut menimpali karena ia pun pernah ada di posisi seperti Ricky. Bergabungnya Ricky membuat suasana kian riuh ramai. Menjadikan pagi itu lebih hangat dan menyenangkan dari biasanya. Oh iya, Ricky. Tolong carikan Rayhan. Bilangin, tolong anterin Raya ke kampusnya. Soalnya tadi Raya masih dandan. Sekarang sepertinya sudah siap, pinta Davin seperti apa yang dikatakan Ayu tadi. 67. Siap, bos. Ricky lekas bangkit lalu berjalan menyusuri taman mencari keberadaan Rayhan. Namun di halaman depan, ia justru bertemu Riri yang sedang berjemur bersama putri kecilnya. Mau tak mau, ia pun menyapanya sekilas. Berjemur, Mbak? Tanya Ricky basa-basi. Iya nih, Mas. Riri menimpali sambil tersenyum. Bak Nuri gak ikut. Lanjut Riri. Ia bingung harus berbasa-basi seperti apa. Enggak. Mungkin siangan kesini, lihat lagi bayi Mbak Ayu. Kemarin sebentar soalnya, jawab Ricky. Mari, saya mau mencari Rayhan dulu, sambungnya. Ray, sudah siap. Sapa Ricky pada Raya yang baru keluar rumah. Bentar ya, aku panggil Rayhan dulu, lanjutnya. Kalau sama Mas Ricky saja bisa gak? Tanya Raya. Ia merasa akan lebih baik jika pergi dengan lelaki matang itu disebabkan sudah cukup kenal. Aduh, maaf nih, Ray, bukan gak mau, tapi sebentar lagi aku sudah mau otu. Banyak kegiatan hari ini, jawab Ricky apa adanya. Oh, ya sudah. Raya menimpali singkat. Ia hanya bisa pasrah saat Ricky meneruskan langkah untuk mencari Rayhan.
Ia pun menemili untuk menghampiri Siva sejenak. Aduh yang lagi berjemur anteng banget sih. Raya memainkan tangan mungil Siva dengan gemas lalu menciumnya. Ponakan atas satu lagi masih di kamar. Lagi ngisi amunisi dulu. Bentar lagi kayaknya nyusul berjemur, lanjut Raya sembari terus memainkan jari-jari tangan Siva. Ayu udah bangun ya? Tanya Riri yang memang sudah berada di sana sejak tadi. Sudah, tadi ada ke kamar. Sekarang lagi nifsuin dulu sebelum berjemur, jawab Raya. Riri manggut-manggut. Kuliah sampai jam berapa? Jam 2-an. Sebenarnya males, pengen main aja sama Siva sama Via. Tapi hari ini mata kuliahnya yang susah semua, jawab Raya sambil memutar bola mata. Jangan males, demi masa depan. Apalagi ada yang nganterin. Minta jemput sekalian nanti kalau pulang, timpal Riri sambil tersenyum lebar. Malu-maluin. Kalau sama Mas Riki sih berani, balas Raya. Loh, kenapa gak berani? Raihan juga baik kok. Tampan lagi, bisik Riri sembari menyenggol pelan lengan Raya. Baru sadar, panggilan kalian saja hampir mirip. Kamu Rai, itu Ray, lanjut Riri sambil terkekeh. Cek, apaan sih? Diam gak? Malu tahu kalau kedengaran orangnya, tegur Raya gemas. Benar saja, Raihan pun muncul bersama Riki. Sudah ada nih, Rai, kata Riki. Ia langsung melenggang pergi untuk memulai aktivitasnya. Mari, Mbak. Ajak Raihan sembari melangkah menuju mobil. 68. Jangan grogi ya, berduaan di mobil dengan cowok tampan. Riri kembali berbisik. Mbak. Raya melotot gemas. Udah aku berangkat ya. Dah Siva, lanjut Raya lalu mencium dulu pipi gembil keponakannya itu. Silakan masuk, Mbak. Kata Raihan sembari membuka pintu mobil belakang. Mas Raihan, aku bukan majikan loh. Di depan aja gak apa-apa. Kalau di belakang sudah kayak sopir dan majikannya saja, ujar Raya sambil membuka pintu mobil bagian depan lalu duduk di dalamnya. Duh, kok deg-degan ya ini, gumamnya sambil memegangi dadanya yang tiba-tiba berdebar tak karuan. Apalagi saat Raihan masuk dan duduk di sebelahnya. 69. Untuk sesaat, suasana sempat begitu kaku dan hening. Tak ada yang bersuara di antara Raya dan Raihan yang sedang berduaan di dalam mobil. Raya memilih memusatkan pandangannya keluar kaca jendela mobil, menatap jalanan yang dilewati. Sementara Raihan memilih fokus menyetir. Apalagi jalanan pagi ini lumayan dipadati oleh kendaraan lain yang sama-sama menuju tujuannya masing-masing. Universitas mana? Tanya Raihan memecah keheningan. Oh itu. Raya menjawab universitas tempat ia menimba ilmu beberapa bulan terakhir ini. Wah, keren. Ternyata universitas ternama, balas Raihan sembari menoleh sesaat. Direkomendasikan Kak Davin. Katanya ke soal pendidikan, mending ambil yang bagus sekalian. Maklum, Kak Davin yang jadi donatur, jadi dia ada hak mengatur, timpal Raya diakhiri kekahan pelan. Tapi emang benar sih. Kalau masalah pendidikan, lebih baik yang bagus sekalian. Aku juga kalau ada biaya, maunya kuliah di universitas itu. Cuma belum ada izin Allah, balas Raihan. Semoga suatu saat terwujud ya, Mas, timpal Raya menyemangati. Semoga saja saat waktunya dapat izin dari Allah, sayanya gak ketuaan, balas Raihan sedikit berkelakar. Gak apa-apa. Yang namanya kuliah kan gak memandang usia.
Raya kembali menimpali. Amin, kata Raihan singkat. Ambil jurusan apa memangnya? Lanjutnya berbasa-basi. Bisnis manajemen, jawab Raya. Masya Allah, keren, puji Raihan penuh senyuman. Padahal gak ngerti bisnis. Awalnya gak ada niatan ambil jurusan itu juga, timpal Raya. Direkomendasikan donatur juga? Tanya Raihan cepat. Tebakan yang benar, jawab Raya sambil tertawa renyah. Mungkin nih, ya, mungkin. Karena Kak Davin sehari-harinya berkecimpung di dunia bisnis, jadi itu yang dia rekomendasi, lanjut Raya. Mungkin juga karena Tuan Davin sudah mulai mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi penerus atau penunjang perusahaannya. Raihan kembali menebak. Bisa jadi. Tapi aku gak mau terlalu bergantung pada keluarga Kak Davin. Inginnya sih bisa berdiri sendiri. Gak enak mengandalkan dia terus, timpal Raya. Gak apa-apa. Tuan Davin dan Tuan Damar baik ini. Pada orang lain saja baik apalah pada sesama keluarga, balas Raihan. Dalam hatinya ada kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari keluarga Adiputra meski belum diakui dan diketahui. Iya sih. Raya menimpali singkat. Tak menyangka, Raihan yang biasanya pembawaannya dingin dan kalem. 70. Ternyata sosok yang enak diajak bercerita. Setengah jam lebih, mobil yang dikendarai Raihan akhirnya berhenti di depan gerbang kampus. Sempat menatap tulisan di mana nama kampus itu terpajang besar di sana. Membangkitkan kembali harapan untuk bisa mengenyam bangku kuliah. Mas, Ray, makasih banyak ya sudah nganterin. Maaf direpotkan, kata Raya sambil membuka sabuk pengaman. Gak repot, kan ini memang bagian dari pekerjaan saya, balas Raihan. Oh, iya. Sampai jam berapa kuliahnya? Lanjutnya, sampai jam 2. Tapi gak apa-apa, gak perlu dijemput. Aku bisa naik Grab atau Gojek, tutur Raya buru-buru. Raihan tersenyum tipis mendengar penuturan Raya. Padahal ia belum mengatakan apa-apa. Aku kepadean ya. Hehe, maaf. Raya garuk-garuk kepala pelan. Aku turun sekarang, ya. Makasih Mas Ray, lanjut Raya seraya cepat-cepat membuka pintu mobil lalu turun sembari menggigit pelan bibir bawahnya. Harusnya kan gak perlu bilang gitu. Padahal dijemput lagi juga gak apa-apa. Raya membekap mulutnya sendiri sambil tersenyum malu-malu. Mbak Raya. Raya menoleh kala mendengar suara panggilan dari Raihan. Keningnya berkerut saat menatap lelaki itu yang sedang berjalan ke arahnya. Duh, mau ngapain ya? Kok dia malah nyusul, gumam Raya dengan jantung berdebar. Ini ponselnya. Sepertinya jatuh saat turun tadi. Tertinggal di jok. Raihan mengulurkan ponsel Raya. Oh, iya, ponsel ya, timpal Raya tersenyum canggung seraya mengambil benda pipih tersebut. Iya, itu ponsel Mbak Raya kan? Balas Raihan. Iya. Ini punyaku. Untung aja gak ketinggalan. Kalau tertinggal kan bahaya. Gak bisa buat pesan Grab nanti. Gak bisa pulang deh, tutur Raya dengan bibir sedikit mengerucut. Gampang. Raihan menimpali singkat sambil berbalik dan berjalan menuju mobilnya lagi. Gampang apanya? Mas Ray. Hei. Tanya Raya karena lelaki itu terus saja meneruskan langkahnya. Gak apa-apa. Selamat belajar. Timpal Raihan saat menoleh sebelum masuk ke dalam mobil. Katanya gak mau pacaran sebelum lulus kuliah.
Seorang wanita yang ditemani seorang lelaki seumuran Raya menghampiri wanita yang masih memperhatikan mobil Rayhan yang mulai melaju itu. Itu kan perkataannya pas awal-awal masuk kuliah. Sekarang kayaknya udah berubah pikiran, timpal lelaki itu. Cek, kalian ngomong apaan sih? Lagian siapa yang pacaran? Tanya Raya sambil mendelik kesal. Kalau bukan pacar, terus apa tuh namanya sampai dianterin segala? Ikut turun lagi. Mana wajahmu berseri-seri gitu, balas Rara, sahabat Raya sejak masuk kampus. 71. Dikiranya gak ada yang perhatiin. Padahal dari tadi kita lihatin. Mana dia pakai senyum-senyum sendiri. Bener gak, Ra? Rido, yang juga sahabat Raya menimpali. Berisik banget sih kalian berdua. Lagian yang tadi tuh beneran bukan pacar, tapi cuma penjaga di rumah Mbak Ayu. Aku kan lagi nginep di rumah Mbak Ayu yang abis lahiran, beber Raya agar tak ada yang salah arti. Beneran cuma penjaga, Ray. Gila, cakep gitu. Kira-kira kalau jadi penjaga hatiku, dia mau gak ya? Kelakar Rara sambil tersenyum lebar. Mulai. Jiwa cegilnya keluar, balas Rido geleng-geleng kepala. Tahu tuh si Rara. Lihat cowok bening dikit, matanya langsung ijo. Jurus rayuan mautnya bisa-bisa mulai bertebaran. Raya ikut menimpali. Tapi kan emang beneran ganteng. Hayo ngaku loh. Jangan bilang kamu biasa aja lihat wajahnya yang cakep. Aku berani taruhan, lama-kelamaan kamu juga bakalan naksir. Dan kalau itu terjadi, kamu wajib traktir kita makan-makan sepuasnya, tantang Rara diakhiri gelak tawa. Wah, boleh juga tuh. Kalau soal makan-makan, aku maju paling depan. Maklum, nasib anak kos. Rido menimpali. Mimpi aja terus kalian. Toh itu gak akan terjadi, tutur Raya seraya mempercepat langkah menuju kelas. Jangan terlalu percaya diri. Nanti beneran jatuh cinta, tahu rasa loh. Timpal Rara yang terus melangkah mensejajari kaki Raya. Gak akan. Raya terus menekan egonya. Jadi, boleh nih ya kalau aku papet? Tanya Rara membercandai sahabatnya itu. Ambil saja ambil. Raya mengibaskan tangannya pelan di udara. Beneran. Maintain nomor teleponnya kalau gitu, goda Rara sembari menaik turunkan alisnya. Ogah. Minta aja sendiri. Jawab Raya dengan bibir mencebik. Aku kan gak kenal. Maintain sama Mbak Ayu, kukuh Rara. Ogah. Balas Raya seraya duduk di salah satu kursi lalu meletakkan tasnya di depan. Rido geleng-geleng kepala melihat tingkah kedua sahabatnya itu. Dasar cewek. Di mana-mana semuanya sama, tuturnya pelan. Apa? Raya dan Rara yang mendengar penuturan Rido sama-sama melotot pada lelaki itu. Begitulah suasana di kampus Raya. Di sela-sela keseriusan menimba ilmu, ada hiburan tersendiri berkat kehadiran dua sahabatnya itu. Meski terkadang ada kekesalan tersendiri kala kakak-kakak seniornya ada yang mengganggu dirinya. Tak heran, Raya memang manis dan sedikit jutek, hingga tak sedikit yang menyukai dirinya meski ia sendiri masih menutup hati untuk lelaki manapun. Di kediaman Pak Damar, suasana masih riuh. Davin yang memang masih cuti dari pekerjaannya, masih 72. Berkumpul bersama ayah dan mertuanya. Sesekali mengecek Ayu yang mungkin butuh bantuan. Sayang, ada yang bisa aku bantu? Tanya Davin. Enggak, Mas. Aku mau jemur Syafia dulu di luar,
jawab Ayu sembari menggendong sang bayi. Bersiap membawanya ke halaman depan. Menikmati hangatnya mentari pagi yang bersinar begitu terang. Sini, biar aku yang gendong. Pinta Davin kala melihat langkah sang istri yang masih pelan dan nampak takut-takut. Maklum, area jalan lahirnya masih sedikit ngilu jika dibawa berjalan. Ayu mengangguk. Ia menyerahkan Syafia pada suaminya itu. Lalu berjalan sambil sesekali berpegangan pada dinding. Sampai di luar, Ayu tersenyum mereka melihat keberadaan Siva yang juga sudah ada di sana. Ia pun meneruskan langkah dan berhenti tak jauh dari Riri yang sedang duduk menjemur sang putri. Ada Siva juga. Lagi jemur ya, nak? Sapa Ayu gemas. Iya, Yu. Sebenarnya udah gede sih, tapi lihat matahari cerah gini, sayang aja kalau gak berjemur, jawab Riri. Gak apa-apa. Berjemur kan bagus buat kesehatan. Ini Syafia juga berjemur, balas Ayu. Ia mencari posisi duduk yang nyaman lalu meminta sang putri dari gendongan suaminya. Perlu ditemenin? Tanya Davin. Gak perlu, Mas. Duduk doang ini. Lagian ada Riri juga tuh, jawab Ayu. Baiklah. Aku tinggal kalau gitu. Kalau butuh apa-apa, panggil saja ya. Balas Davin sambil mengusap pucuk kepala sang istri. Setelahnya ia berlalu pergi. Raya sudah berangkat? Tanya Ayu pada Riri. Sudah. Dianterin Raihan, jawab Riri. Syukurlah. Ayu menenimpali singkat. Kepalanya menoleh kala mendengar suara langkah kaki mengarah ke arahnya. Ibu cari-cari ternyata di sini. Ibu pikir masih di kamar, kata Bu Ratih sambil mendekati Riri dan Ayu. Iya, Bu. Mumpung mataharinya lagi cerah, jawab Ayu. Harusnya kamu panggil ibu saja, biar ibu yang jemur Via. Kamu belum pulih betul, jangan dulu terlalu banyak gerak. Ingat, rahimmu itu masih luka di dalamnya, timpal Bu Ratih perhatian. Gak apa-apa kok, Bu, deket ini. Semoga gak apa-apa, balas Ayu. Wanita yang melahirkan normal itu, memang nampak biasa saja kalau dilihat secara sekilas. Padahal, dalamnya itu masih berantakan. Masih luka. Makanya harus banyak-banyak istirahat. Diam aja di kamar. Takutnya pendarahan lagi, timpal Bu Ratih mengingatkan. Sudah, pokoknya nanti kalau mau apa-apa panggil ibu saja. Niat ibu kesini mah memang buat bantu-bantu jagain cucu ibu. Kalau ibu di sini cuma makan doang, mending di rumah sendiri aja atuh, lanjut Bu Ratih panjang lebar. Iya, Bu. Nanti setelah berjemur, mau dimandikan. Ibu bisa. Kemarin sih sama Umi Aminah. Tadinya Ayu juga. 73. Mau sewa orang khusus, tapi kata Umi Aminah gak perlu, karena Umi juga bisa, cetus Ayu yang memang masih takut-takut untuk memandikan sendiri. Apalagi masih ada tali pusar yang membuatnya selalu bergidik ngeri. Bisa. Nanti ibu mandikan ya. Selama ibu di sini, biar ibu yang mandikan, jawab Bu Ratih. Selain memperhatikan kondisi bayinya, kondisi ibunya juga harus diperhatikan. Kalau di kampung sih biasanya wanita yang habis melahirkan itu memakai abu panas yang dibungkus daun lalu diduduki. Katanya biar rahimnya cepat kempes, tutur Bu Ratih lagi. Cek, Ibu. Itu mah cara kuno, timpal Riri. Tapi memang ampun. Zaman sekarang udah jarang banget yang lakuin, balas Bu Ratih. Soalnya sekarang sudah serba canggih. Cukup pakai medis aja gak perlu gitu-gituan, timpal Riri.
Medis-medisan mah ibu gak ngerti. Bukan ahlinya. Cuma paham perawatan kampung. Kayak makan kunyit setelah melahirkan, pakai abu panas untuk mengempeskan rahim. Yang gitu-gitu, balas Bu Ratih. Baik Riri maupun Ayu tak ada yang menimpali. Ia memaklumi kecerewetan ibunya itu. Toh apa yang dikatakan suatu bentuk perhatian dan kekhawatiran pada kondisi sang putri. Siva udah lama ini berjemurnya. Aku ke dalam duluan ya. Dia mulai merengek-rengek nih, haus kayaknya, kata Riri saat mendengar suara sang putri yang mengambil ancang-ancang untuk menangis. Tubuh mungilnya juga sudah tak mau diam dan terus bergerak-gerak menandakan bayi itu mulai tak nyaman. Iya, Ri. Aku juga sebentar lagi mau udahan. Kasian kalau kelamaan, panas, balas Ayu. Nanti sama ibu dibawa ke dalamnya ya. Pinta Bu Ratih. Dia duduk menemani Ayu agar bisa membantu putri sambungan itu jika butuh bantuan. Ayu mengangguk kecil. Dalam hatinya ia sungguh bersyukur karena ibu tiri yang dulunya selalu julid dan memperlakukan dirinya dengan buruk, kini berubah seutuhnya. Ayo, Yu. Ini sudah panas. Ajak Bu Ratih. Ia juga mengambil alih Syafia dari pangkuan Ayu. Ayu bangun perlahan dari duduknya. Ia hendak melangkah untuk mengikuti Bu Ratih yang berjalan lebih dulu sambil membawa Syafia. Namun, tatapannya tertuju pada seorang wanita yang berpakaian lusuh di dekat gerbang. Sana. Wanita itu seperti seorang pencari barang bekas. Terlihat dari karung yang dibawanya. Namun, bukan itu yang jadi perhatian Ayu. Ia merasa mengenali sosok wanita tersebut. Astagfirullah. Bukannya itu Tante Rika. Gumam Ayu kala berhasil mengenali orang tersebut. Meski tubuhnya kurus dengan wajah tak terurus, tapi Ayu yakin kalau pemulung itu adalah mantan ibu mertuanya. 74. Ayu masih meneliti wanita parubaya yang nampak sedang memperhatikan ke dalam gerbang itu. Gerak-geriknya mencurigakan menurut Ayu. Meski tak berdiri di depan gerbang persis tapi di seberangnya. Maklum, jejak masa lalu Rika memang banyak meninggalkan hal buruk hingga hanya dengan melihatnya pun langsung menimbulkan prasangka dan tanda tanya. Mau ngapain Tante Rika di area sini? Apa dia tahu kalau Papa Ardi juga ada di sini? Batin Ayu bertanya-tanya. Ayu. Ayo. Bu Ratih yang sudah berdiri di ambang pintu masuk menyeru. Ayu menoleh. Oh, iya, Bu, timpalnya seraya melangkah perlahan. Kepalanya sesekali berbalik untuk memastikan mantan ibu mertuanya itu ada di sana. Langsung bawa ke kamar aja, Bu, lanjut Ayu pada Bu Ratih. Iya. Langsung dimandikan aja, ya. Udah siang ini, timpal Bu Ratih. Ayu mengangguk menyetujui. Keduanya pun berjalan menuju kamar Ayu. Namun, langkah Ayu terhenti kala melihat Davin. Ibu masuk duluan. Ayu mau bicara sebentar sama Mas Davin, kata Ayu pada Bu Ratih. Gak apa-apa, Yu. Ibu gak enak masuk ke kamar kalau gak barengan, timpal Bu Ratih sungkan. Gak apa-apa atuh, Bu. Kayak sama siapa aja, balas Ayu diikuti anggukan kepala Bu Ratih. Sementara Ayu menyeru Davin agar mendekat. Karena suaminya itu baru saja keluar dari kamar Pak Damar. Kenapa, sayang? Butuh sesuatu? Tanya Davin perhatian. Ayu menggeleng. Ada hal penting yang mau dibicarakan, jawab Ayu pelan. Ujung matanya pun melirik ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada yang mendengar. Ada apa memangnya? Kayaknya serius banget, tanya Davin penasaran.
Barusan aku lihat ada Tante Rika di seberang gerbang rumah. Aku cuma khawatir aja dia mau macam-macam, ungkap Ayu. Apa? Tante Rika? Beneran? Mungkin kamu salah lihat. Davin nampak terkejut meski sedikit menyaksikan penuturan sang istri. Gak salah lihat, Mas. Memang sih, penampilannya lusuh banget. Kurus lagi. Tapi aku tahu betul itu Tante Rika. Apa dia tahu ya kalau Papa Ardi ada di sini? Balas Ayu tanpa keraguan. Kalau itu memang dia, jangan sampai diberi celah untuk masuk. Rumah ini aku haramkan untuk diinjak wanita tak berhati seperti itu, timpal Davin dengan kemarahan yang masih menyala.